Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peluang dan tantangan wirausaha di era TI dan mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Di sini saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, Dian Paramita, NIM 1906344, dan selanjutnya teman saya Khaira Uma, NIM 1906354 sebagai pemateri pertama. Ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama yaitu peluang wirausaha di era teknologi informasi. Peluang yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek pada zaman sekarang itu begitu cepat, sehingga seseorang lebih mudah untuk memperoleh informasi. Contohnya seperti di internet, seseorang yang ingin berwirausaha itu bisa memperoleh informasi tentang peluang untuk mendapatkan pekerjaan, seperti lowongan pekerjaan, cara untuk berwirausaha. Peluang yang kedua adalah tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi. Pada zaman sekarang, seseorang sangat butuh pendidikan. Dengan pendidikan, kita dapat mengetahui basic dan kemampuan yang ada dalam diri dan membentuk karakter untuk berwirausaha dengan baik dan benar. Peluang yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah peran wirausahawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Seorang wirausahawan yang sukses akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan memberikan peluang kepada seseorang untuk berwirausaha, dan hal ini dapat mengurangi angka pengangguran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan seorang wirausahawan di era teknologi informasi. Tantangan yang pertama adalah persaingan bisnis yang menciptakan berbagai jenis produk. Misalnya, wirausahawan A menciptakan suatu produk. Jadi, wirausahawan B ini memodifikasi produk dari wirausahawan A sehingga lebih menarik dan lebih diminati oleh masyarakat. Tantangan yang kedua adalah manusia memiliki karakter yang selalu berubah, sehingga seorang wirausahawan dituntut untuk selalu berinovasi. Tantangan yang terakhir adalah kebutuhan dan biaya hidup yang terus terjadi, sehingga menyebabkan kompetisi di pasar semakin. Baiklah, saya Dian Paramita, NIM 1906344 akan menyampaikan materi kami yang kedua, yaitu tentang e-commerce, sosial media, dan mobile apps. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang e-commerce. E-commerce ini yaitu yang sering kita sebut dengan perdagangan elektronik, di mana perdagangan elektronik ini adalah sebuah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau melalui blog misalnya, ataupun jaringan komputer lainnya. Nah, di sini e-commerce memiliki kelemahan dan manfaatnya masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang manfaat dari e-commerce ini. Terdapat 3 pembagian, yaitu yang pertama bagi konsumen, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi pebisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu bagi konsumen. Manfaatnya bagi konsumen yaitu konsumen tidak perlu repot-repot untuk belanja keluar rumah, yaitu kita bisa belanja dari rumah. Pada masa pandemi ini sangat bermanfaat sekali, tidak perlu keluar rumah, kita bisa tetap belanja di rumah. Dan selanjutnya bagi masyarakat, di sini manfaatnya bagi masyarakat yaitu masyarakat seperti ibu-ibu rumah tangga misalnya bisa berbisnis dari rumah saja, tidak usah keluar-keluar rumah, dan juga bisa membuka misalnya seperti online shop dari rumah dan tinggal memesan melalui HP atau jaringan internet lainnya gitu. Selanjutnya manfaatnya bagi pebisnis. Nah, bagi pebisnis ini manfaatnya yaitu seorang pebisnis bisa menyebarkan sebuah bisnisnya ke berbagai daerah. Bisa jangankan berbagai daerah, bisa ke negara lain pun kita bisa, seorang pebisnis bisa untuk
menyebarluaskan sebuah bisnis atau sebuah usahanya. Nah, di sini kelemahan dari e-commerce yaitu banyaknya kita temukan selama ini penipuan-penipuan, baik penipuan dari konsumen maupun penipuan dari produsen, sehingga bisa merugikan. Oleh karena itu, untuk sebuah perdagangan elektronik ini, kita baik menjadi konsumen maupun jadi produsen, kita harus berhati-hati. Nah, selanjutnya yaitu mobile apps. Nah, aplikasi mobile adalah aplikasi yang memungkinkan teman-teman atau Anda untuk melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti misalnya aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, dan berbagai macamnya yang bisa kita temukan, dan di sana kita bisa menyebarluaskan bisnis. Bukan hanya menyebarluaskan bisnis, kita juga bisa berbelanja dari mobile apps ini. Itulah penyampaian materi saya tentang e-commerce, sosial media, dan mobile apps. Terima kasih. Baiklah, saya Joladifa Humaira akan membacakan materi yang ketiga yang berjudul Kompetisi dan Pengembangan Usaha Era Teknologi Informasi. Strategi bisnis merupakan hal penting yang wajib Anda buat agar dapat memahami persaingan. Berikut tips yang dapat Anda terapkan agar usaha Anda dapat bersaing dan berkembang di era digital. Yang pertama, yaitu memanfaatkan teknologi. Yang kedua, yaitu menggunakan sosial media. Anda dapat menggunakan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya untuk mempromosikan usaha Anda. Yang ketiga, menggunakan digital marketing atau promosi. Promosi ini dapat dilakukan melalui sosial media dan sarana lainnya. Selanjutnya itu mobile friendly. Mobile friendly digunakan untuk menyaring banyak pengunjung yang menggunakan smartphone yang dimiliki banyak orang. Caranya membuat website dan mengatur informasi yang ada di dalam website menjadi selalu update, menarik, dan fresh. Selanjutnya menggunakan aplikasi. Misalnya aplikasi akuntansi, pembukuan, e-commerce, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya pengembangan. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam kegiatan proses bisnis, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di tingkat manajemen perusahaan. Sistem informasi merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang pengolahan teknologi informasi. Fungsi utama dari sistem informasi dalam mendukung teknologi informasi adalah pengumpulan penyimpanan data dari seluruh aktivitas dan transaksi terkait operasional perusahaan. Yang kedua, pemrosesan data menjadi informasi untuk pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengendalian internal dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam strategi bisnis. Sebelum menerapkan strategi bisnis, Anda juga perlu memperhatikan kondisi bisnis Anda. Untuk mengetahui kondisi perusahaan Anda dapat melakukan analisis. Salah satunya yang mudah yakni analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari yang pertama, kekuatan atau strength, kedua, kelemahan atau weakness, yang ketiga, peluang atau opportunity, yang keempat yaitu ancaman atau threats. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat Anda ubah. Contohnya, termasuk siapa saja yang ada di dalam tim Anda dan properti intelektual Anda serta lokasi Anda. Selanjutnya itu opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya yaitu pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Ketika Anda melakukan analisis SWOT, Anda akan mempelajari strategi yang sulit untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis.
Yang terakhir yaitu supplier relations. Teknologi informasi dapat mengkoordinasi hubungan dan pemasok sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang pertama yaitu sales dan marketing support. Sales dan marketing sama-sama merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai target revenue. Selanjutnya yaitu proses dan planning support. Bagaimana mengenai proses dan perencanaan yang mendukung untuk sebuah wirausaha. Yang ketiga yaitu production dan operation, yang artinya teknik produksi dan komputer. Dan yang terakhir yaitu reporting. Reporting yaitu membuat dan mendapatkan laporan. Demikianlah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.